ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan beberapa butir kurma oleh sahabatnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau mencicipi beberapa butir kurma, terlihat ada air mata yang membasahi pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, wallahi la yas'alunnakum yaumal qiyamah. Demi Allah, kelak di yaumul qiyamah, nikmat yang kalian makan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kecuali sebagai tenaga untuk beliau ruku dan sujud kepada Allah, untuk beliau beribadah kepadanya. Tapi beliau khawatir nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dunia yang sedang kita jalani hari ini, dunia yang kita punya hari ini, jangankan kita berbicara tentang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, perkara yang sifatnya mubah akan ditanya oleh Allah. Pakaian mubah, kita punya kendaraan juga hal yang mubah, kita punya rumah juga hal yang mubah. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang paling berat pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saking besarnya perkara ini, saking agungnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu banyak dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan wadduha, demi waktu masa, demi masa, wal laili, demi waktu malam. Atau wadduha demi waktu duha, wal lail demi waktu malam, wal asr demi masa. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, menunjukkan itu adalah sesuatu yang besar, bukan masalah yang kecil. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ni'matani maghbunu fihim ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia mereka tertipu dengan dua nikmat tersebut. Mereka terlalaikan dengan dua nikmat tersebut. Di masa pandemi ini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dan kesehatan, kita bisa merasakan bagaimana besarnya kesehatan hari ini. Bagaimana besarnya nikmat kesehatan. Negara yang seharusnya dia membuka diri untuk orang bisa masuk dan keluar, agar roda perekonomian bisa jalan, ditutup demi menjaga kesehatan. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan raksasa kolab, perusahaan pesawat beralih jual gorengan coba. Untuk apa? Untuk menjaga yang namanya kesehatan. Ya ternyata harta yang kita punya, ya apapun yang kita punya tidak ada harganya dibandingkan kesehatan yang kita miliki hari ini. Tetapi satu hal yang kita masih terlalai dan kita tidak menganggap penting, waktu. Makanya tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang yang mereka telah mati hari ini. Ya mereka rindu untuk kembali ke dunia, bukan untuk main bal-balan, enggak. Rindunya mereka bukan mau naik sepeda, enggak. Rindunya mereka bukan untuk memancing. Rindunya mereka bukan untuk pergi ke mall. Rindu mereka bukan dengan istri atau anak-anaknya. Tapi mereka berharap, memohon, meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia agar mereka diberikan kesempatan waktu untuk beramal kembali.
Allah sebutkan di dalam ayatnya, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh yang dahulunya kami telah tinggalkan. Jadi bukan dia rindu sama suaminya, enggak. Dia nggak rindu sama istrinya. Dia tidak rindu dengan gedung rumah yang dia punya. Dia tidak rindu dengan mobil mewah yang dia miliki. Dia rindu agar waktu yang Allah berikan untuknya, dia bisa beramal soleh, karena di situ dia menyadari selama ini dia telah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'man saliha ghaira alladhi kunna na'mal." Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang dulunya mereka menyia-nyiakan waktu di dunia ini, mereka berteriak di dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Apa yang mereka teriaki? Mereka berkata, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia, supaya kami bisa beramal yang amalan itu selain dari apa yang dulunya kami beramal. Dulunya kami berzina, dulunya kami meninggalkan salat, dulunya kami kufur kepadamu, dulunya kami mengkufuri nabimu, dulunya kami makan riba, dulunya hidup kami dalam keadaan tidak ada sedikit memuatan ibadah. Kami ingin mengubah itu semuanya ya Allah. Kami ingin taat dan beribadah kepadamu." Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar." Bukankah kami telah memberikan kepada engkau kesempatan dulu hidup di dunia? Bukankah kami telah memberikan waktu dulu kepadamu? Dan juga telah datang kepadamu peringatan dari Nabi dan Rasul, tetapi engkau tidak bisa menjadikan itu sebagai peringatan. Subhanallah. Ternyata waktu yang kita buang hari ini, waktu yang kita sia-siakan pada hari ini, para hadirin dan hadirat, ternyata itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang mati hari ini dalam kuburnya. Itu yang mereka teriaki dalam kuburnya. Itu yang mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dihidupkan sesaat saja, agar dia bisa bertobat kepada Allah. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang lainnya? "La ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau seandainya orang-orang yang berteriak tadi meminta untuk dihidupkan kembali agar dia bisa beramal soleh, dikembalikan ke dunia, maka niscaya dia akan kembali berbuat kemaksiatan. Dia kembali akan berbuat dosa. Dia akan kembali berbuat kekufuran. Dia akan kembali meninggalkan salat. Dia akan kembali makan riba. Dia akan kembali menyia-nyiakan waktunya. Makanya kata Allah, "Kalla inna kalimatun wa qailuha." Itu hanya sekadar kalimat dan ucapan kosong mereka saja. Kalau mereka dikembalikan dunia, tidak akan mereka beribadah kembali. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari kekhususan waktu disebutkan oleh para ulama itu ada 3. Yang pertama, annal waqta qasirun. Waktu itu sangatlah pendek. Iya, kita hanya punya 3 hari dalam hidup ini. Yang pertama kemarin, yang kedua hari ini, dan yang ketiga besok. Itu saja waktu yang kita punya. Kemarin, hari ini, dan besok. Yang kemarin itu sudah tidak akan mungkin lagi kembali. Jangankan kita bercerita kembali besok, kemarin atau minggu yang lalu, kembali 5 menit yang lalu kita nggak mampu. Berarti nggak usah lagi cerita masa lalu. Tapi masa lalu itu, kalau seandainya masa lalu kita dalam keadaan baik, kita usaha kebaikan itu terus bersama kita dan kita tingkatkan. Kalau seandainya masa lalu kita penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, maka kita jadikan hari ini sebagai waktu untuk kita bertobat kepada Allah
dan kita berusaha jangan sampai lagi terjatuh dalam kejelekan. Adapun besok, ya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya, apalagi 10 tahun yang akan datang, itu bukan milik kita. Jangankan kita berbicara minggu depan, 5 menit yang akan datang itu bukan milik saya dan bukan milik para hadirin semuanya. Bisa saja waktu Isya belum datang kita sudah mati. Bisa saja lagi duduk-duduk dengar kajian mati, alhamdulillah. Lagi duduk-duduk dengar kajian mati, syukur nggak? Mau nggak? Lagi kajian, lagi semak-simak, lagi hati lagi tenang misalnya, lagi nulis mati, mau nggak? Mau nggak? Ya masalahnya mati pasti akan mati. Daripada mati nanti macam-macam, ya berbuat hal yang nggak baik, ya mending mati di majelis ilmu. Masalahnya kan mati itu menunggu waktu saja. Ya kalau nggak besok, ya minggu depan. Kalau nggak minggu depan, ya bulan depan. Nggak bulan depan, ya tahun depan. Pasti akan mati. Tapi siapa ya mati tiba-tiba? Tapi jangan bunuh diri. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang mengetahui, ya, apa yang akan terjadi besok. Masih bisa nggak lihat matahari? Masih bisa nggak makan nasi kuning besok pagi? Masih bisa nggak makan lontong padang besok pagi? Belum tahu kita, belum jelas. Baik, dan juga tidak ada yang mengetahui, ya, di mana dia akan mati. Jadi jangan cerita besok. Kapan kamu mau tobat besok? Jangan cerita besok. Itu bukan milik kita. Apalagi mau cerita nantilah kalau sudah bulan Ramadan saya ingin tobat. Nantilah kalau saya sudah 40 tahun saya mau bertobat. Nantilah kalau seandainya jenggot saya sudah putih semua saya mau bertobat. Mau ente jenggot putih umur ente 40 tahun, ya kalaupun sampai umur ente 40 tahun belum tentu kita bisa bertobat. Karena Allah menceritakan ada orang yang sudah mati, sudah melihat bagaimana azab kubur, sudah merasakan pedihnya kubur, sudah melihat kegelapan kubur, sudah merasakan dihimpit dalam kubur, sudah diperlihatkan kepadanya neraka, dihidupkan kembali, dia akan kembali bermaksiat. Apalagi cerita 40 tahun, apalagi cerita nanti pas nikah, apalagi cerita nanti pas mau menikah atau punya anak, itu semuanya omong kosong. Itu semua was-was dari syaitan. Dan itu belum tentu milik kita. Yang menjadi milik kita kapan? Yang menjadi milik kita adalah hari ini jam 7. Jam 7 kurang 4 menit. Itu milik kita. Ya, ini punya kita. Jangan cerita nanti. Ini punya kita. Bisa dipahami para hadirin? Ya, dan ini, ya, mudah-mudahan kajian kita sesuai dengan judul Lika-liku kehidupan. Ya, itu kan lika-liku kehidupan kan banyak ya pembahasannya. Bisa pembahasan waktu, karena waktu kan lika-liku. Betul nggak? Bisa juga lika-liku kehidupan dalam rumah tangga, bisa ya. Jadi makanya saya buat judul yang lebih umum, mana yang lebih enak pembahasannya. Jadi lika-liku kehidupan, karena kehidupan manusia itu kan berputar dengan yang namanya waktu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Dan itulah hari yang kami putar kehidupan mereka. Mereka hidup, nanti akan mati. Dia sehat, nanti akan sakit. Dia muda, nanti dia akan tua. Dia istiqomah, bisa saja nanti dia tidak istiqomah. Begitulah perputaran kehidupan manusia. Ini yang pertama. Kekhususan daripada waktu itu sangat qasir, sangat pendek. Yang kedua, annal waqta yanqadi sari'an. Waktu itu berputar sangat cepat. Mungkin soal ini pernah saya ajukan atau saya tanya di majelis ini. Siapa yang paling tua hari di sini, di majelis ini? Siapa yang paling tua? Yang umurnya di atas 70 tahun? Bisa tunjuk tangan? Antum masih di atas berapa? Di bawah 60. Masya Allah, masih muda. Ada yang di atas 70 tahun? Di atas 60 tahun? Bapak di atas 60 tahun, Masya Allah. Sudah lama Bapak hidup ya? Sudah lama. Tapi merasa lama nggak? Merasa lama nggak? Masya Allah. Bapak lahirnya di Jakarta?
lahir di Jogja. Ingat nggak Bapak ketika dia antar ke sekolah SD dulu sama Bapak dulu? Kapan kira-kira? Kira-kira. Sudah puluhan tahun kan? Tapi berasanya baru kemarin. Masya Allah. Bapak itu umurnya sudah 60 tahun. Berarti ketika beliau masuk SD, ya umurnya kan 6 tahun. Berarti sekitar 55 tahun yang lalu. Tapi kayaknya baru kemarin. Ya enggak? Nantum yang masih umur 20-an tahun, 25 tahun, masih ingat ketika merengek-rengek, ketika beli mainan, nggak dibeliin sama orang tua, masih ingat? Nangis-nangis di pasar, guling-guling di pasar, masih ingat nggak? Masih ingat? Kapan itu? Kapan? Baru kemarin. Hari ini sudah siap punya anak hari ini. Begitulah waktu yang kita lewati. Lika-liku kehidupan yang kita lewati hari ini begitu cepat. Iya. Wa akthar ma yudhar fihi qasrul waqti wa awqatil ghafalat. Terlebih waktu itu akan berjalan cepat pada hal yang sia-sia. Padahal yang baunya hal yang diharamkan oleh Allah. Dan begitu, pegang HP pada Isya. Jam berapa pada Isya? Jam 9. Terasa nggak tiba-tiba sudah jam 1 malam? Terasa nggak? Nggak terasa ya? Jam 9 pegang HP, kok udah jam 1 nih, nggak terasa kan? Tapi kalau jam 9 pegang Quran, berapa menit sekali lihat jam? Berapa menit sekali lihat jam? 3 menit sekali. Terasa lama. Ya, hadir kita di majelis ilmu ini. Kita adzannya jam berapa? Jam berapa adzan? 7.30. Kita sudah mulai kajian berapa menit? Kayaknya kok nggak jalan-jalan nih menitnya jam. Nggak jalan-jalan ya? Pas di kajian, Masya Allah nggak jalan-jalan nih. Jamnya kok nggak jalan-jalan? Habis baterai apa ini? Bukan jamnya habis baterai. Karena memang hati kita kadang nggak betah kepada hal yang baik-baik. Ya, ikut kajian, sebentar lihat jam. Wah, lama kali kok adzannya nih. Apa habis baterai jam saya ini. Tapi ketika kita berbuat hal yang sia-sia, seperti yang saya sebutkan tadi, main game lah namanya, nonton bola, ya waktu begitu cepat berjalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ketika ditanyakan kepada orang-orang yang mereka menghabiskan waktunya dalam keadaan sia-sia, mereka mengatakan kami baru menghabiskan waktu 1 hari atau sebagian dari hari saja. Pada waktunya sudah cukup lama. Nah, berbeda dengan para ulama salaf terdahulu. Justru asyiknya mereka, lezatnya mereka, nikmatnya mereka, dan waktu yang mereka lewati dalam keadaan mereka tidak rasa ketika mereka baca Quran, ketika mereka belajar, ketika mereka menuntut ilmu, mereka mendapatkan keasyikan dalam belajar. Ya, disebutkan dari sebagian para ulama salaf, pada waktu itu keduanya keluar dari masjid, ya di musim dingin. Nah, di negara Arab, di negeri Arab, kalau musim dingin itu kan bisa minus derajat Celcius. Ya, dinginnya bukan seperti di puncak, dinginnya bukan seperti di Daeng, enggak. Tahu Daeng ya? Dieng, ya Daeng di Makassar. Di Dieng. Dinginnya itu bisa minus. Mereka diskusinya di luar masjid. Di luar masjid diskusinya. Tanpa terasa, adzan sudah dikumandangkan. Adzan apa? Adzan subuh. Jadi kalau isyanya jam 8, adzan subuhnya jam 4 subuh. Berapa jam kira-kira? Berapa jam? 8 jam mereka diskusi sambil berdiri, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak terasa. Kenapa? Mereka asyik. Ya, kemudian bandingkan dengan diri kita kira-kira, para hadirin dan hadirat. Jujur kita, lama nggak waktu yang sudah kita lewati kajian hari ini? Udah lama ya, udah setengah jam. Ini kok adzan-adzan. Begitu lama. Ini menunjukkan bahwasanya kita memang tidak sangat menghargai waktu. Sangat tidak menghargai waktu. Dan kenapa para salaf mereka per menit mereka ukur? Karena mereka tahu ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka ya ketika beol, mandi ataukah kencing,
Mereka tidak mau melewati waktu mereka ketika mandi, ketika beol, kecuali ada faidah yang mereka dapatkan. Gimana caranya? Dia mandi di toilet, temannya di luar baca hadis. Yang penting terdengar hadis. Yang penting jangan sampai terdengar yang sia-sia. Mungkin kita menganggap itu ekstrim hari ini kan. Kita menganggap ini hulu. Tapi begitulah waktu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka. Jadi wajar sebagian mereka seperti Al-Imam An-Nawawi, umur beliau meninggal 30-an tahunan, beliau punya kitab hampir semua fan dari funul ilm. Dalam mustalah hadis beliau punya kitab Tadribur Rawi. Dalam masalah kitab hadis beliau punya mustalah ya. Dalam hadisnya beliau Arba'in Nawawi, punya kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam kitab syarah beliau punya Syarah Sahih Muslim. Dalam kitab hadis beliau punya Majmu' Nawawi. Ya, dalam masalah adab beliau punya beberapa buku tentang adab. Umurnya meninggal nggak sampai 40 tahun, tapi demikian banyak bukunya. Kita umurnya sudah 20, 30, 40, bahkan 50 masih baru mulai baca, baru belajar baca Quran. Alhamdulillah. Ya kita nggak tercela, nggak jelek. Cuman masalahnya inilah kondisi kita dan demikianlah kondisi mereka. Ya, mereka meninggal umur muda tapi punya tulisan ratusan judul kitab. Karena berkah. Ya, jadi kalau untuk melihat ada anak-anak yang sangat menjaga waktu, ini calon ulama ini. Tapi kalau anak-anak masuk ke pesantren, waktunya nggak dijaga, nggak ada harapan dia jadi ulama. Karena kalau kita melihat sejarah kehidupan para ulama kita terdahulu, ya umur 9 tahun mereka sudah hafal Quran. Umur belasan tahun mereka sudah jadi mufti. Jadi memang mereka sangat mencintai ilmu dan menjaga waktu. Dan begitu juga kalau kita berbicara tentang orang-orang yang sukses di dunia. Pengusaha besar. Ya, mau dagang 9, mau unta ke 11. Unta 11 ya. Kalau dagang 9 mata cipit, kalau unta 11 orang Arab. Ya, itu saya dengar kayak gitu, nggak tahu benar atau enggak. Ya kalau kita melihat kehidupan mereka, itu pasti waktu itu sangat mahal buat mereka. Mahal sekali. Ya, Syekh Albani rahimahullah, beliau berkata, kalau seandainya setiap orang yang datangi saya ladeni, seandainya setiap ada orang yang dah menghubungi saya angkat teleponnya, maka nggak dikenal Albani di muka bumi ini, nggak ada Albani di muka bumi ini. Karena apa? Karena kesuksesan, keberhasilan seseorang di dunia dan di akhiratnya, sejauh mana dia bisa menjaga waktunya. Baik. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari kekhususan waktu, annal waqta la ya'udu. Waktu itu tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah kembali. Ya. Nah, ketika kita menyadari waktu itu tidak akan pernah bisa kembali, maka jangan sampai di dunia saja kita sudah menyesal. Ya, kenapa ya? Dulu saya nggak masuk pondok. Saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya belajar agama. Mungkin nggak seperti ini bodohnya saya. Kenapa ya dulu ketika saya mondok, saya nggak sabaran sebentar. Ya teman-teman saya mondok bareng dengan saya, hari ini mereka sudah berhasil belajarnya. Saya dunia nggak jelas. Akhirat apa lagi? Kalau seandainya saya bisa kembali muda, ya saya ingin mengulang kembali untuk bisa belajar. Banyak nggak orang-orang menyesal seperti ini? Banyak sekali. Karena memang waktu itu tidak akan mungkin dikembalikan. Nah, ketika kita sadar bahwasanya waktu itu tidak akan pernah kembali, para hadirin dan hadirat, semaksimal mungkin kita menjaga ya waktu yang kita miliki hari ini. Bagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi, la'ali a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, kami kembalilah kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh dari apa yang dulu kami tinggalkan. Yang keempat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, dari kekhususan waktu, waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Perhatikan dan renungi bersama saya sesaat.
Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan amalan seseorang itu lebih banyak, maka dia akan masuk dalam surga. Tapi kalau sebaliknya amalan kejelekannya justru yang lebih banyak, maka dia berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khayalkan bersama saya sesaat para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Khayalkan. Ketika Allah menimbang amalan kita dan ternyata amalan kejelekan kita lebih berat sedikit saja daripada amalan kebajikan. Sedikit saja. Kalau seandainya ada kalimat istighfar, satu kalimat yang kita ucapkan, Astaghfirullah, maka niscaya satu dosa berkurang, maka amalan kebaikan naik. Atau seandainya kita sempat mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar, maka niscaya satu amalan kebaikan kita menaik atau naik, catatan amalan kejelekan kita berkurang. Yang tadinya seharusnya masuk neraka, kemudian kita selamat masuk ke dalam surga dengan 1 menit atau setengah menit 30 detik. Kira-kira mau nggak kita membeli waktu yang 30 detik itu dengan harga 10 miliar? Kalau seandainya kita hitung dunia yang kita punya, seandainya saja ya, menghayalkan boleh kan, nggak gratis soalnya menghayal. Ya kita punya uang 50 miliar misalnya, nggak capek kan menghayal 50 miliar. Baik, kita punya uang 50 miliar, mau nggak kita tukar 30 detik 50 miliar tadi? Mau nggak? Kalau kita bisa hidup 30 detik kembali di dunia, kemudian kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita mengucapkan Alhamdulillah, cukup nggak 30 detik? Cukup nggak? Cukup. Sehingga akan memperberat amalan kebaikan kita. Kita akan masuk dalam surga dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah nggak butuh uang kita yang 50 miliar tersebut. Allah nggak butuh. Sudah tidak ada kesempatan untuk beramal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ardahu berkata, Al-yawm amalun bila hisabin wa amal ghadan hisabun bila amal. Hari inilah hari di mana kita beramal tidak dihisap, dan besok adalah hari di mana kita dihisap dan tidak ada kesempatan untuk beramal. 30 detik ternyata siap untuk kita memberikan rumah, mobil, apapun yang kita punya, asal bisa diberikan waktu 30 detik untuk tinggal di dunia ini. Tapi itu sesuatu yang gak mungkin. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, waktu itu sesuatu yang lebih berharga dari emas. Kapan? Salah satunya ketika kondisi yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, sebelum hal itu terjadi para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam ayatnya, waf'alu khaira la'allakum tuflihu. Berbuatlah kebaikan. Jangan pernah zuhud dengan kebaikan. Bersemangat untuk berbuat kebaikan. Yang mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut engkau bisa menjadi orang-orang yang sukses. Maka Nabi SAW, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajah engkau ceria, itu sedekah, kata Nabi SAW. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita begitu saja. Karena kematian ketika dia sudah datang, dia tidak akan pernah diakhirkan dan tidak akan pernah dimundurkan sedikit pun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kematian itu telah menghampiri seseorang, tidak akan dimajukan dan tidak dimundurkan sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak cerita yang sudah sering kita dengar. Berapa banyak cerita yang kita ikut menikmati cerita tersebut. Dan berapa banyak cerita yang kita sebagai pelaku orang yang bercerita. Si fulan, baru saja maghrib tadi saya ketemu dengan dia. Saya baru tadi chattingan sama dia 10 menit yang lalu. Saya baru saja tadi pagi nongkrong minum kopi sama dia. Tapi baru saja kemarin kajian bareng. Tapi hari ini dia sudah meninggal. Sering nggak? Ya kita sebagai pelaku cerita atau kita mendengar orang yang cerita, sering atau tidak? Ingat. Bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan,
Ya, kita akan berkata, baru kemarin tadi saya chattingan sama Abu Umar. Abu Umar udah nggak ada lagi. Bisa saja terjadi, atau Abu Umar cerita tentang saya. Tadi baru saja chattingan kami. Sekarang dia sudah nggak ada. Begitulah kehidupan. Dia begitu cepat berjalan. Ya, dan sesuatu itu tidak akan mungkin kembali. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan ala dananirikum wa darahimikum. Aku mendapatkan suatu kaum, kata Imam Hasan Al-Basri, yang mana mereka menjaga waktu mereka, bersemangat untuk menjaga waktu mereka lebih daripada apa yang kalian cari daripada dinar dan apa yang kalian cari dari dirham. Ya, ketika kita ingin mencari uang, ketika kita ingin berusaha, ketika kita ingin berbisnis, per menit kita nggak mau keuntungan kita berkurang. Ya, apalagi tokonya lagi sedang maju-majunya, lagi banyak pelanggannya, ya udahlah saya mau tutup, males lah. Hari omset misalnya 10 juta, mau tutup, ada cerita kira-kira? Nggak ada cerita, jangan 10 juta, 1 juta saja kita nggak mau tutup. Betul atau enggak? Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, ada orang-orang yang mereka ketemui dari kalangan para ulama yang mereka sangat semangat menjaga waktu melebihi daripada ahli dunia, mencari dunia mereka. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena mereka menyadari waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Mereka menyadari waktu sesuatu tidak akan kembali. Mereka menyadari bahwasanya waktu itu sangatlah singkat dan pendek. Sementara perjalanan kehidupan untuk bertemu Allah itu sungguhlah sangat panjang. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sakit, kemudian didatangi oleh orang-orang menjenguk beliau. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada waktu itu menangis. Dan kemudian mereka berkata, "Ya Abu Hurairah, madza yubkika?" Ya Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku menangis bukan dikarenakan aku akan berpisah dengan dunia ini. Aku menangis bukan aku akan berpisah dengan istri dan anak-anakku. Aku menangis bukan dikarenakan aku akan berpisah dengan kalian. Aku menangis bukan karena aku akan meninggalkan rumahku, meninggalkan tempat tidurku, meninggalkan kedudukanku. Karena Abu Hurairah pernah menjadi gubernur Madinah 2 kali. Bukan itu yang kutangisi. Tapi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang kutangisi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, waktu atau perjalanan hidupku masih sangat panjang. Ya, dari alam barzakh kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Hanya Allah yang mengetahui berapa lama manusia berada di mauqif pada waktu itu. Dan kemudian manusia harus ditimbang amalannya. Kemudian diperiksa amalannya, akan ditanyai oleh Allah. Hanya Allah yang tahu berapa lama waktu tersebut. Dan kemudian dia akan melewati yang namanya sirat. Yang sirat itu di bawahnya adalah neraka jahanam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, aku tidak tahu mana di antara dua tempat yang akan ku masuki. Apakah aku akan masuk ke dalam surga ataukah aku masuk dalam neraka? Dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kesehariannya beliau menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesehariannya beliau berada di masjid beribadah kepada Allah. Bahkan pernah Abu Hurairah radhiyallahu taala dianggap gila oleh orang. Beliau mengikat batu di perutnya. Orang berkata, "Ya Abu Hurairah, kenapa engkau?" "Aku tidak gila," kata Abu Hurairah, "tapi aku lapar, tidak ada makanan yang aku makan." Untuk mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini, beliau merasa perjalanan yang akan aku tempuh sangatlah panjang. Sementara pertanggungjawaban yang aku akan diminta oleh Allah juga begitu besar. Sementara kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, hidup kita di antara kesesian-kesesian yang lainnya, bahkan hidup kita di antara dosa dengan dosa yang lainnya. Tapi tidak pernah kita berpikir apa yang difikirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tidak pernah terfikirkan apa yang difikirkan oleh Abu Bakar Siddiq.
Kita tidak pernah berpikir apa yang difikirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena kedua-duanya pernah mengatakan, alangkah indahnya aku menjadi bulu-bulu yang lengket di tubuh seorang mukmin yang aku tidak dihisap oleh Allah. Yang ketika manusia atau orang mukmin masuk surga, aku akan menyertainya. Terkadang mereka berkata, alangkah indahnya aku seperti seekor burung yang aku berpergian dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Kemudian aku memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di pohon tersebut, kemudian aku mati, tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka khawatirkan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Umar bin Khattab membaca sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, yang mana artinya sesungguhnya azabnya Allah itu pasti akan terjadi. Umar bin Khattab beliau sakit karena takutnya ketika membaca ayat tersebut, dan sakitnya beliau didatangi oleh orang-orang. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan begitu banyak amalan kebaikan yang telah mereka lakukan. Dalam keadaan begitu ketat mereka menjaga waktu mereka. Tapi kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Kita bisa melihat kondisi dan keadaan kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita terkadang sudah ikut kajian, kita sudah mengenal sunnah. Tapi kadang kehidupan kita nggak beda-bedanya dengan orang-orang keumuman muslimin hari ini. Nggak ada bedanya. Yang membedakan kita cuma sekadar penampilan atau hal-hal yang baunya seperti itu. Adapun waktu nggak ada bedanya, sama. Ya, yang beda kita beda teman. Yang tadinya ngopi sama perokok, sekarang ngopinya nggak sama perokok lagi, kan gitu. Jadi kegiatannya sama persis, waktunya sama persis. Cuman alhamdulillah adalah ikut kajian seminggu 3 kali, alhamdulillah. Tapi yang lainnya hampir sama. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar di malam hari ini adalah obat juga untuk saya. Ya, dan untuk kita semuanya, karena dua hal akan ditanya oleh Allah kepada kita nanti terkait dengan waktu. Yang pertama umur, untuk apa kita habiskan umur kita? Yang kedua, Allah akan bertanya masa muda, untuk apa kita habiskan masa muda kita. Padahal umur dengan masa muda kan sama. Tapi ditanya oleh Allah dua hal. Karena masa muda kita akan melewati umur, dan umur masa muda itu ada pertanyaan khusus. Ya, makanya seperti saya sebutkan di awal tadi, Nabi kita makan kurma, yang kurma itu beliau gunakan untuk ibadah, nangis takut sama Allah, dimintai pertanggungjawaban. Lagi mana lagi kita pegang HP dari jam 9 malam sampai jam 2 malam. Kalau dulu para ulama salaf di waktu malam hari mereka menghabiskan waktu bermunajat dengan Allah, kita habis waktu bermunajat dengan HP. Nanti ada laporan HP setiap minggu. Penggunaan HP dalam minggu ini 9 jam per hari. Gimana coba? Ada kan aplikasinya? 9 jam. 9 jam. Satu hari satu malam 24 jam. Ya, berarti kan sisanya berapa? 15 jam kan? Betul ya? 15 jam. Tidurnya berapa jam? Berapa jam tidurnya? 7 jam. Sisa berapa? Sisa 8 jam. Beol, kencing, makan, semua berapa jam? 1 jam. Iya, kena macet berapa jam? 2 jam. Kerja? Minus, habis waktu kita. Berarti pas kerja korupsi waktu. Subhanallah. 9 jam kita sama HP kita, gimana coba? Itu ditanya loh sama Allah nanti yaumul qiyamah, bukan nggak ditanya. HP sudah ditanya oleh Allah nanti, harta dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan harta tadi. HP kita beli. Kemudian waktu yang kita gunakan untuk HP tadi juga akan ditanya oleh Allah. Nah, antum kalau kita kerja suka korupsi waktu misalnya, ditanya sama kepala kantor, gimana kira-kira jawabannya? Takut nggak? Takut nggak? Takut. Ya, saya punya pengalaman. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, biasanya kalau kita, mungkin teman-teman juga pernah merasakan, ke Palestina, ke Aqsa. Nah, di Aqsa itu kan ketika kita melewati posko itu kan nggak seperti negara-negara lain. Kalau negara lain lewat posko mudah-mudah saja. Itu sampai di Aqsa itu kan karena Yahudi yang menjaganya, kadang perempuan-perempuan yang jaga. Ya, itu masih ditanya sama Yahudi, diinterogasi sama Yahudi perempuan.
Saya banyak melihat nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong. Yahudi perempuan. Pokoknya wajahnya pucat. Jamaah-jamaah itu kalau udah masuk ke Aqsa itu diperiksa ketat, paspor diperiksa. Ketika mau diwawancara, wawancara sebentaran, itu rata-rata mukanya pucat. Masih sama Yahudi. Yang kita suka melanat Yahudi kan? Di Indonesia kan? Sampai sana berani melanat Yahudi. Badannya besar-besar, senjata akan 47 di sini. Yang terkasih perempuan lagi takut. Gimana nanti ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita menghadap Yahudi semuanya sudah lengkap, paspornya ada, visanya ada, semuanya ada. Takut. Lah kemudian nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah, akan ditanya oleh Allah. Iya, para nabi, para rasul, ulul azmi minar rasul, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Adam didatangi oleh manusia. Mereka berkata, wahai Adam, wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Isa, mohonlah dan mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan persidangan. Kemudian Nabi tersebut berkata, Allah murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka sebagaimana murkanya hari ini sebelumnya dan setelahnya. Dan semua mereka tidak berani mengandahkan wajahnya kepada Allah. Mereka takut ada satu dosa yang mereka lakukan yang sebenarnya itu bukan dosa, dan setelahnya mereka telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam beralasan, saya bukan orang yang berhak untuk kalian minta tolong karena saya telah memakan buah yang ada dalam surga yang dilarang oleh Allah. Nabi Musa berkata, kalau saya bukan orang yang pantas untuk kalian minta tolong karena saya pernah memukul orang tanpa sengaja dan kemudian orang itu mati. Padahal itu bukan dosa. Mereka nabi, mereka rasul, mereka orang yang dijamin masuk surga, tidak berani mengangkat wajahnya menghadap kepada Allah. Bagaimana lagi dengan saya dan bagaimana lagi dengan kita para hadirin dan hadirat pada waktu itu? Jangankan kita berbicara dosa, jangankan kita berbicara maksiat, jangankan kita berbicara kezaliman, hal-hal yang mubah yang kita lakukan saja akan sulit kita pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi dosa yang kita miliki. Nah, sebelum itu semuanya terjadi, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu bulan Ramadan bertobat. Detik ini kita harus bertobat, kita beristighfar kepada Allah, dan semaksimal mungkin kita gunakan waktu kita agar waktu kita menjadi waktu yang berharga dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam bisawab. Adzan. Adzan dulu atau langsung salam? Al-muadzin yu'adzin.
Istau aqimu sufakum wa'tadilu. Lurus rapatkan safnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بركة لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim tentunya di dalam menyikapi waktu atau menggunakan waktu berbeda dengan kehidupan selain dari seorang muslim. Para ulama mereka menerangkan kehidupan seorang muslim yang sejati, waktu mereka itu hanya 3 saja. Yang pertama waktu pokok, yang kedua adalah waktu cabang dari pokok tersebut. Waktu pokoknya adalah menghambakan diri kepada Allah. Itu tugas pokok kita. Mau laki-laki, mau perempuan, mau penduduk kota, mau penduduk desa, mau seorang manajer, mau seorang bawahan. Tugas pokok kita semua adalah menghambakan diri kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka siapa saja yang seseorang mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan baginya kehidupan dia yang lainnya. Tapi ketika seseorang lebih mengedepankan yang bukan tugas pokoknya dan menomor sekiankan tugas pokoknya dalam menghambakan diri kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Begitu juga tugas yang bukan tugas pokoknya juga akan tercerai-berai. Saya sebutkan satu kisah. Yang kisah ini ya sudah cukup sering kita sampaikan dan antum juga sudah tidak asing di telinga antum semuanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon dan meminta kepada Allah untuk diberikan kepadanya keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh dari keturunanku. Kemudian Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan datang kepadanya seorang anak. Kemudian Allah takdirkan Ibrahim punya anak. Dan Allah memerintahkan Ibrahim, istrinya dan putra beliau yang baru lahir untuk pergi ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air, dan juga tidak ada kehidupan di sana. Setelah tiba di lembah tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada manusia satupun. Berat nggak kira-kira? Berat. Iya, beliau sebagai seorang ayah berat untuk meninggalkan anak yang diharap-harapkan, yang baru diberikan oleh Allah setelah beliau berumur 80 tahun. Iya. Dan beliau memiliki seorang istri yang baru beliau nikahi. Belum lama, ini istri beliau yang kedua. Berat untuk meninggalkan 2 hal ini dalam kehidupannya. Makanya Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini merupakan bala yang sangat besar buat Ibrahim. Kemudian Ibrahim berjalan. Dan dipanggil oleh istrinya, ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber kehidupan di sini. Ibrahim terus berjalan. Dia tidak menoleh kepada istrinya dan tidak menoleh kepada anaknya. Allah ingin menguji Ibrahim. Apakah dia terlalaikan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah? Atau dia mesti menghambakan dirinya kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepadanya? Kemudian istrinya kembali memanggil, ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Ibrahim terus berjalan, karena ini tugas beliau. Karena ini tugas yang ditugaskan oleh Allah yang menjadi tugas pokok untuk dirinya. Kesekian kalinya baru
Ibunya Ismail berkata, "Ya Ibrahim, amarakallah bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Kemudian Ibrahim baru berkata, "Iya, Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan kalian." Kemudian kata istrinya, "Idzan la yudhi'un Allah." Kalau memang demikian, Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Kemudian dari kejauhan Ibrahim mengadahkan kedua tangannya dan bermohon kepada Allah, menitipkan anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Ibrahim membuktikan beliau sebagai hamba Allah. Adapun tugas sebagai ayah, tugas sebagai seorang suami, itu merupakan tugas sambilan. Jangan sampai tugas ini melalaikan kita dari tugas pokok kita, menghambakan diri kepada Allah. Ujian pasti akan didapatkan. Mau perasaan, mau kesedihan, pasti akan didapatkan. Terlebih beliau ini anak sudah ditunggu 80 tahun beliau baru punya anak. Ini kan penantian yang cukup lama. Tapi Allah ingin membuktikan. Dan Allah menggambarkan kepada kita bagaimana seorang hamba yang hakiki, yang menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Hajar kehabisan bekal. Ismail sudah mulai menangis. Kemudian dia berusaha untuk mencari air. Berlari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di tengah kelelahannya tiba-tiba Allah mengeluarkan air dari kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang air itu tidak hanya menjadi sumber kehidupan mereka, tapi juga kehidupan manusia sampai detik ini kita bisa merasakan lezatnya minuman air Zam-Zam di tengah padang pasir yang sudah wallahu alam berapa ribu tahun semenjak munculnya. Apa faedah yang bisa kita petik para hadirin? Faedah yang bisa kita petik ketika seseorang mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya yang lainnya. Man taraka lillahi syai'an awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Tapi kalau seandainya Ibrahim pada waktu itu beliau lebih mengedepankan tugas sambilan beliau sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai suami, yang dia tidak mau menjalankan perintah Allah, mungkin kondisinya tidak akan sebaik ini. Mungkin kondisinya tidak akan seindah ini. Ya, tetapi kesabaran dan beliau membuktikan cinta beliau kepada Allah melebihi daripada nikmat yang Allah berikan kepada beliau dari zat yang memberikan nikmat. Berbeda dengan kehidupan kita. Sedikit Allah berikan nikmat, sedikit Allah berikan ujian dengan kelebihan. Kita lupa dengan zat yang memberikan nikmat dan kita tersibukkan dengan nikmat itu sendiri. Yang akhirnya singkat cerita para hadirin sampai kepada puncak ujian yang Allah berikan, disuruh sembelih anaknya sendiri. Allah merintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan Ibrahim lagi-lagi membuktikan tugas pokok saya adalah sebagai hamba Allah. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada saya. Dan subhanallah ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah datangkan malaikat dengan seekor kibas yang sangat besar, kemudian disembelih, dan itu menjadi syariat sampai yaumul qiyamah. Ini pelajaran yang harus kita petik dalam hidup kita. Ya, makanya masalah kita sekarang, masalah dunia yang kita kejar hari ini siang dan malam gak usai-usai, gak selesai-selesai. Selalu dalam keadaan carut marut, selalu dalam keadaan tidak ada ketenangan yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kita mengorbankan tugas pokok kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Jadi fahami para hadirin? Kemudian cabang daripada tugas tersebut pertama adalah mencari nafkah, mencari rezeki. Apalagi seorang ayah, seorang suami yang mana dia punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Tetapi ini bukan tugas pokok, ini tugas sampingan, tugas cabangan. Jadi jangan sampai kita ingin fokus dengan tugas cabang ini sehingga serempet-serempet dengan tugas pokok kita menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana bentuknya kita menghambakan diri kepada Allah dalam tugas cabangan kita ini? Kita tidak berniaga kecuali dengan, tidak bermuamalah kecuali dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Kita tidak memakai sistem riba, kita tidak curang, kita tidak berkhianat dan seterusnya dari barang yang kita jual atau apapun usaha yang kita lakukan. Tapi kita jadikan itu sebagai sebab untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan kita jadikan itu sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika sekarang diperhadapkan kepada kita tugas pokok kita menghambakan diri kepada Allah atau bisnis kita yang terkadang banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Banyak hal yang melanggar syariat, mana yang harus kita kedepankan? Kita terus dengan bisnis kita yang haram tadi, kita terus dengan kerjaan kita yang haram tadi,
atau kita menghambakan diri kita kepada Allah yang memang ujian pasti akan kita dapatkan, namun pasti akan suatu saat kita akan mendapatkan jalan keluar. Kemudian yang ketiga, para hadirin dan hadirat, yang terakhir, di antara tugas cabangan kita adalah dalam urusan syahwat yang mubah. Ya, apa urusan syahwat yang mubah? Ada waktunya naik sepeda, boleh nggak? Boleh. Ada waktunya naik motor-motoran, boleh nggak? Boleh. Ada waktunya pergi ke gunung, boleh nggak? Boleh. Ada waktunya berliburan, boleh atau nggak? Boleh. Cuman jangan setiap hari berlibur. Ya, setiap hari naik sepeda, setiap hari nongkrong, setiap hari tugas pokoknya jadi hilang. Masing-masing itu diberikan porsinya sendiri-sendiri. Jelas? Dan kita dalam masalah ini para hadirin, kita tidak ekstrim. Ya, tidak bermudah-mudahan dan juga tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Oh, nggak boleh ini haram, udah kalian belajar aja. Nuntut ilmu saja. Nggak usah mikir-mikirin dunia itu semuanya itu. Nggak ada dunia yang mau dibawa. Akhi, wahai ukhti, Allah menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada Nabi Yakub, Nabi. Yusuf juga Nabi. Apa yang diminta oleh saudara Yusuf? Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Wahai bapak kami Nabi Yakub, berikan izin kepada kami untuk membawa Yusuf. Kami ingin bersantai-santai, kami ingin bermain-main dengan si Yusuf. Dikasih enggak? Ini bapaknya Nabi, anaknya juga Nabi. Jangan main-main, belajar, kamu hafal Quran, nuntut ilmu. Jangan habiskan waktu dengan hal yang seperti itu. Betul, ketika dia berlebih-lebihan dalam menghabiskan waktunya untuk bermain-main. Tapi yang namanya anak-anak, dunianya dunia main-main. Ya, kita saja yang tua butuh hiburan, masa anak-anak disuruh hafal Quran tiap hari. Ini namanya ekstrim. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, para hadirin dan hadirat. Ya, ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu beliau masih kecil, untuk dibersihkan hatinya, disebutkan Rasulullah itu pada waktu itu sedang bermain-main dengan anak-anak. Calon Nabi loh ini, calon Rasul, calon pemimpin di muka bumi ini, calon akan menjadi pemimpin dalam surganya Allah. Di masa kecilnya main-main. Cuman bukan 24 jam main, ada waktunya bermain. Tetapi fokusnya apa? Tugas pokok tadi. Bisa difahami? Jadi kita nggak boleh terlalu ekstrim, karena biasanya orang yang ekstrim itu cepat jatuh. Ya, dia cepat makan ucapannya sendiri. Ya, terlalu ketat atau terlalu banyak memprotes masalah-masalah yang mubah yang dilakukan oleh seseorang, itu biasanya suka terjatuh pada dirinya sendiri. Lain halnya untuk sadan lidariah, untuk menutup pintu, karena ini memang main-main saja terus. Ini kalau kita rinci gini-ginian, oh boleh ternyata main-main. Jadi ada bab terkadang sadan lidariah, udah jangan habiskan waktu dengan hal yang seperti itu. Bab sadan lidariah maka nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia mengharamkan secara mutlak, maka ini hal yang keliru, karena para ulama menjelaskan dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh di sini, dengannya saya tutup pengajian, maka tidak boleh bagi seorang muslim yang cabangnya itu lebih mendominasi dalam hidupnya dibandingkan asalnya untuk beribadah kepada Allah. Karena ketika dia lebih mengedepankan cabangnya, sibuk cari uang, sibuk cari nafkah, sibuk dengan liburan, sibuk dengan hiburan, tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan haraplah apa yang Allah berikan kepada engkau dari kehidupan akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkan kehidupan akhirat? Dengan kita beribadah kepada Allah. Namun wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupa apa yang bagian dari kamu dunia. Ada saatnya kamu butuh hiburan, ada saatnya kamu perlu mengistirahatkan badanmu, ada saatnya kau berkumpul dengan teman-temanmu, ada saatnya kau berkumpul dengan keluargamu, ada saatnya kau membawa keluargamu berjalan bertamasya dan semisalnya, dan ada saatnya kau juga mencari rezeki, mencari nafkah dan yang semisalnya. Tapi tugas pokok kau adalah menghambakan diri kepada Allah. Allah nggak minta kepada kita untuk duduk di masjid 24 jam. Ya, Allah nggak minta kepada kita beribadah, sholat, baca Quran, berzikir 24 jam. Silakan Anda bekerja, silakan Anda bermain. Ingat,
tugas pokok Anda menghambakan diri kepada Allah dan jadikan aktivitas dunia Anda untuk memudahkan urusan akhirat Anda. Jadi waktu yang kita lewati setiap hari bermuatan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya, dan sebagaimana janji saya pada pertemuan yang lalu. Saya jawab beberapa soal tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Zaman fitnah lebih utama menikah dahulu terus menuntut ilmu. Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, itu kondisinya tergantung orangnya. Karena hukum nikah disebut oleh para ulama itu memiliki beberapa hukum. Ada hukumnya wajib. Seseorang kalau dia tidak menikah dan dia punya kemampuan, maka dia akan terjatuh dalam zina, maka dalam kondisi seperti ini nikahnya menjadi wajib untuk dirinya. Yang kedua, ketika seseorang itu dia sudah memiliki harta, sudah memiliki mu'nah untuk menikah, tapi dia masih bisa menahan syahwatnya, dia tidak mengkhawatirkan dirinya akan terjatuh dalam fitnah, maka nikahnya itu sunnah baginya, tidak wajib. Baik. Nah yang ketiga, dia tidak punya kemampuan apapun, nggak punya uang, nggak ada apapun, uang nggak ada, syahwat pun biasa-biasa saja. Apakah boleh menikah? Boleh. Hukumnya apa? Mubah. Tidak sampai kepada hal yang diharamkan. Dan ada tingkat yang terkadang seseorang ketika menikah itu bisa jatuh dari hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya dia menikah dalam kondisi perang, perang sedang berkecamuk, dia menikah. Maka ini diantara contoh yang disebut oleh para ulama haram hukumnya menikah. Maka dia melihat kondisi dan keadaannya. Kalau memang seandainya dengan dia tidak menikah, dia bisa terjatuh dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Sementara ilmu yang dia tuntut adalah ilmu yang sifatnya fardul kifayah, bukan sifatnya aini, maka dia kedepankan sesuatu yang bisa meninggalkan dirinya dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya dia bisa menjamak di antara kedua hal tersebut, maka itu hal yang lebih baik. Ya, karena ketika dia menikah juga tidak menghalangi dia untuk belajar. Ya, begitu juga ketika dia belajar tidak menghalangi dia untuk menikah. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah nenek mengakikahkan cucu dan bagaimana akikah yang betul sesuai sunnah? Tapi para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu terlahir, bukan itu hadis yang saya inginkan. Rasulullah mengatakan kullu mauludin marhunun bil aq. Setiap anak yang lahir itu digadaikan dengan akikah. Yang disunahkan seseorang itu mengakikahkan anaknya pada hari ke-7. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu untuk mengakikahkan di hari ke-7, tidak ada masalah untuk dia mengikahkan di hari yang lainnya kapan dia punya kemampuan. Dan juga disebutkan oleh para ulama tidak ada masalah untuk dia mengakikahkan sebelum hari ke-7 kalau seandainya memang ada maslahat di sana. Ya, kebetulan ini ada tamu yang datang ke rumahnya ya pada hari ke-5 sehingga dia ingin menjamu tamunya sekalian dengan akikah yang dia ingin sembelih untuk anaknya, maka tidak ada masalah. Demikian yang difatwakan oleh para ulama. Demikian juga telah ternukilkan dari Nabi SAW, Nabi pernah mengakikahkan dirinya sendiri. Sebagian ulama mengatakan hadisnya itu lemah. Tetapi walaupun hadis ini lemah, ditanyakan oleh Imam Ahmad, apakah boleh seseorang mengakikahkan dirinya sendiri ketika dia sudah dewasa dalam kondisi orang tuanya belum mengakikahkannya, maka tidak ada masalah. Maka demikian juga ketika dia boleh mengikahkan dirinya, begitu juga neneknya atau kakeknya atau siapapun dari pamannya misalnya mengikahkan keponakannya atau cucunya, maka juga tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan laki-laki itu diakikahkan 2 ekor kambing dan perempuan diakikahkan 1 ekor kambing. Tapi kalau seandainya laki-laki tidak punya kemampuan, cuma 1 ekor kambing saja nggak ada masalah, diakikahkan 1 ekor kambing. Begitu juga perempuan kalau dia punya kemampuan yang lebih, dia mengakikahkan lebih dari itu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Kami masih belajar di Mahat bagaimana tips para ulama dalam menjaga waktu sehingga waktu mereka berkah. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, seorang penuntut ilmu ketika dia hadir atau apalagi dia di pondok, dia pasti memiliki banyak kegiatan. Kegiatan murajaah, kegiatan mengulang, ya, kegiatan hadir dari majelis. Dia menjalani apa yang telah diterapkan di pondok, maka itu sudah habis waktunya seharian pada waktu itu. Ya, cuman terkadang penyakit para penuntut ilmu
Ya sedang belajar, ada sakit sedikit pulang kampung. Ada acara sedikit di rumah sudah minta pulang. Ini sebab di antara sebab seseorang itu tidak akan pernah berhasil belajar. Disebutkan dari sebagian para ulama salaf pada waktu itu mereka mendapatkan gurunya keluar kota. Sehingga kesempatan untuk membeli ikan. Karena biasanya kan makan sekedarnya, seadanya mereka makan. Dia beli ikan, mereka kumpul uang sama-sama beli ikan supaya bisa nambah gizi sedikit. Kemudian tiba-tiba mereka mendapatkan guru mereka sudah kembali. Akhirnya ikannya lupa, dia langsung hadir di majelis guru mereka. Ya, kemudian setelahnya baru ingat ada ikan yang sudah mereka beli. Ketika ternyata mereka dapatkan ikannya sudah mulai membusuk. Akhirnya tetap mereka makan. Ya, jadi orang-orang yang tidak pernah nyantri mungkin ini hal yang biasa. Tapi orang yang pernah nyantri, ya apalagi jadi santri di pondok salafi di tahun 90-an atau di awal tahun 2000-an, itu nggak seperti pondok di zaman sekarang, nggak seperti di pondok-pondok salafi, apalagi sekolah-sekolah salafi di zaman sekarang, apalagi di Jakarta. Ya itu makannya nasi putih sama kangkung sama tempe, itu udah paling lezat sudah. Ya, di tahun-tahun itu begitu makannya. Dulu pas kita di Yaman, ya diundang makan, apa yang dihidang? Ceker ayam digoreng pakai tepung, udah itu sudah. Atau mohon maaf, buntutnya ayam, buntut digoreng gitu. Itu makanan yang paling lezat buat para penuntut ilmu. Lah apalagi punya ada ikan, ada ayam, itu sesuatu yang seperti apa ya? Ya ibaratnya mungkin kalau di sekarang diundang sama Pak Anies mungkin. Wah, ini diundang Pak Anies makan siang. Nikmat nggak? Nikmat ya. Nah begitu juga dulu kita penuntut ilmu. Di hari biasanya hari Rabu, ya orang-orang yang sudah menikah, dia punya rumah atau diundang sama orang Yaman, hari Jumat ini habis Jumat ke rumah saya makan, Masya Allah, diundang makan. Itu luar biasa senangnya, menunggu detik-detik akan sampai hari Jumat karena mau makan lezat, makan ayam. Apa dimakan? Ayam direbus sama mie direbus, yang makanan Arab kan? Ya udah itu saja makannya. Nanti kuahnya marok, cuman pakai tomat, pakai cabai merah, cabai, bawang putih, bawang merah. Tapi Masya Allah, demikianlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Mukbil, kefakiran itu sangat membantu kalian untuk menuntut ilmu agama. Antum sekarang, antum mau makan ini, makan itu, punya uang atau tidak? Punya kan? Ingin makan ini, nggak ada nikmatnya, betul nggak? Mau makan ini nggak ada nikmat, makan ini nggak ada nikmat, nggak ada nikmatnya sama sekali. Tapi kapan sesuatu itu bisa kita dapatkan kenikmatannya? Ketika sesuatu itu tertahan. Kemudian tiba-tiba dapat sekali-sekali, itu lezatnya luar biasa. Logikanya begini, mungkin saya sudah sampaikan pertemuan yang lalu, teh manis dingin ya. Sekarang teh manis dingin, pingin nggak antum minum teh manis dingin? Nggak pingin, biasa karena antum bisa beli, antum bisa minum kapanpun. Tapi kapan teh manis dingin menjadi makanan yang paling, minuman yang paling lezat? Kapan? 2 menit sebelum muadzin mengumandangkan azan di hari Jumat di bulan Ramadan, betul nggak? Itu teh manis dingin sudah di meja kita itu, Masya Allah. Pas minum, la ilaha illallah, nikmat luar biasa. Kenapa? Karena sudah ditahan tadi. Itulah keadilannya Allah. Jadi kalau orang-orang kaya yang punya segalanya makan daging itu biasa. Tapi buat orang fuqara di hari raya Idul Adha, itu hari yang dinantikan karena makan daging di hari raya itu. Aneh kan kita dengar kan? Tapi begitulah kehidupan orang fakir. Dan begitulah kehidupan para penuntut ilmu. Ya, cuman bukan penuntut ilmu di zaman sekarang. Penuntut zaman sekarang kan kadang SPP-nya saja 4 juta coba. 4 juta SPP. Saya nggak mengatakan salah ya. Cuman beginilah para penuntut ilmu hari ini manja. Jadi ketika nanti ada ujian, ada cobaan, biasanya sulit untuk menahannya. Betul nggak? Tapi kalau dia sudah ditempa dengan hal yang sulit-sulit, insya Allah lebih kuat bersabar. Ya, tapi alhamdulillah yang ada sudah itu yang dinikmati. Cuman begitulah kondisi dan keadaan para salaf dulu ketika mereka belajar. Susah hidup mereka. Ya, terkadang kencing yang harus mereka minum untuk bisa menahan, untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kan nggak punya makanan, nggak punya minuman. Tapi kesuksesan mereka tuh luar biasa karena berkah. Jelas ya? Baik. Beberapa bulan lalu Ana mengantarkan kawan Ana untuk ta'adud. Dan sejak itu Ana termotivasi untuk mengikuti jejak beliau. Mohon nasihatnya apa yang dibutuhkan selain nyali, materi, dan ilmu bagi kami laki-laki untuk ta'adud. Ini soal yang lalu ya.
Tapi para hadirin dan hadirat, dalam mazhab Syafi'iyah, poligami itu hukumnya adalah mubah, tidak sampai kepada hal yang disunahkan. Mubah hukumnya. Baik. Mereka berdalilkan dengan firman Allah, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Nikahilah oleh kalian istri-istri yang kalian sukai 2, 3 dan 4. Kalau seandainya engkau tidak bersikap adil, tidak mampu bersikap adil, maka cukup 1. Nah, dalil ini digunakan oleh mereka ketika seseorang menikah 2, menikah 3, menikah 4, di sini ada jalan kemungkinan untuk dia berbuat dosa. Maka dia harus berhati-hati. Ya, berarti ada tambahan yang harus dia tambah dalam kehidupannya. Maka kalau dia khawatir itu akan terjadi pada dirinya, dia sudah cukupkan dirinya 1. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang laki-laki, kata beliau mazhabnya sebenarnya Hambali dari sisi mazhab. Tetapi dalam masalah poligami, beliau mengatakan alangkah baiknya kalau laki-laki mereka hanya menikah dengan 1 orang perempuan, kecuali kalau memang Allah sudah takdirkan kita kawin 2, ya sudah. Bisa difahami? Kenapa? Karena masalahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi ketika dia bisa bersikap adil, dia bisa menjalankan rumah tangganya dengan cara yang baik, maka pahala akan menanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Bisa difahami? Jadi makom saya berbicara sini bukan makom menghalangi orang untuk poligami, tetapi hendaknya orang poligami dengan cara yang sehat. Memang betul tidak ada izin, tidak disyaratkan izin dengan istri yang pertama. Tapi masalahnya kita ingin menambah nikmat, para hadirin, kita ingin menambah nikmat, jangan sampai nikmat yang kita ingin tambah mendapatkan apa? Kesengsaraan. Ya, paham nggak? Dapat kesengsaraan. Ya, mau kemana? Mau kemana bang? Nggak ada, mau tugas keluar kota. Jadi hidup kita selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan was-was. Lagi di istri kedua, tiba-tiba istri pertama telepon. Wah, ini jangan-jangan udah diketahui istri pertama ini. Jadi susah terus hidupnya. Ya, maka alangkah indahnya, alangkah baiknya sebelum seseorang itu poligami, ya dia coba komunikasi dulu dengan istrinya dengan cara yang baik. Jangan poligami itu menjadi momok yang mengerikan. Lagi marah sama istri, atau istri lagi buat kesalahan, awas saya poligami kamu nanti. Jadi ngeri kedengaran sama istrinya. Coba dalam kondisi lagi berduaan, lagi mesra-mesranya, lagi berliburan, Dek, ya 1 orang saja sudah begini nikmatnya ya. Gimana kalau tambah 1 lagi? Jadi ada trik-trik yang harus kita gunakan, karena perempuan itu sebenarnya mudah dia. Ya cuman caranya kita yang terlalu ekstrim terkadang menghadapi istri ketika kita dengan poligami. Jadi intinya ketika kita poligami silakan, tapi jangan sampai merusak keluarga yang sudah kita punya. Jangan sampai merusak anak-anak yang telah kita miliki, karena tanggung jawab kepada anak lebih besar tanggung jawabnya daripada menyelamatkan janda. Bisa dipahami? Saya ulang kembali. Mendidik anak-anak yang telah kita miliki itu lebih besar tanggung jawabannya di hadapan Allah dibandingkan untuk menyelamatkan seorang janda. Paham? Jadi ibaratnya jangan sampai air yang ada di baskom tidak kita urus, menunggu air hujan yang belum tentu turun. Ustadz, ini saya menikah dengan janda, dengannya nanti saya bisa mendidik dia, saya bisa mengajarkan dia supaya dia bisa ikut sunnah dan lain sebagainya. Berapa banyak pahala yang saya dapatkan? Iya betul, cuman anak kamu gimana? Ente bicara janda, anak ente sendiri nggak ente urus. Nah, ini keliru. Jadi anaknya terurus, istrinya terurus. Ketika dia menikah, maka di antara cahaya dengan cahaya. Bisa difahami? Karena ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, tidak mungkin syariat Allah itu ya di dalamnya ada kerusakan, di dalamnya ada kejelekan, enggak mungkin. Seluruh syariat Allah itu dalamnya kebaikan. Begitu juga poligami. Karena banyak hari ini syariat poligami itu menjadi jelek karena terkadang sebagian orang mereka tidak sehat dalam poligami. Poligami coba-coba. Udahlah nikah dulu lah. Nanti kalau memang istri pertama marah-marah, ngomel-ngomel, ya sudah tinggal saya ceraikan. Ini tidak baik, ini tidak benar. Ya akhirnya orang akan memandang poligami itu pandangan syariat yang jelek. Jadi Anda ketika sudah siap dengan segala resiko menikah dengan seorang wanita, maka Anda sebagai seorang laki-laki, seorang pemimpin, Anda harus mencari solusi bagaimana Anda bisa mendamaikan 2 istri Anda tadi.
Jadi bukan dicoba-coba, anak perempuan orang. Ya baru nikah sebulan, baru nikah 2 bulan, istri marah-marah, ngomel-ngomel, istri pertama ya sudah lepas anak orang, nggak boleh. Karena tanggung jawab kita para hadirin dan hadirat bukan hanya kepada mertua kita. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada dia, tanggung jawab kita kepada Allah itu yang lebih berat. Karena Allah yang mengikat kita dengan ijab dan qabul tadi. Bisa dipahami ya? Baik. Sampai jam berapa Bu Umar? 8:30 ya? Yes. Afan izin bertanya, bolehkah seorang istri mewarnai rambut yang beruban bukan warna hitam dan suntik putih untuk kulit dengan tujuan membahagiakan suami? Serius membahagiakan suami? Tapi para hadirin dan hadirat, perempuan tidak ada masalah untuk dia mengecat rambutnya, apakah rambutnya sudah putih atau rambutnya belum putih. Karena itu bagian dari perhiasan. Bagian dari perhiasan. Adapun memutihkan kulit dengan suntik-suntik dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menjawab sekarang. Insyaallah mungkin akan saya jawab pertemuan yang akan datang. Allah ciptakan berpasang-pasangan, tapi kalau ada yang beristri lebih dari satu, apakah itu sudah jodohnya atau takdirnya? Apa karena mengikuti sunnah Rasul? Orang poligami banyak, orang Syiah juga banyak yang poligami. Jadi maksud saya begini, ya terkadang ibu-ibu, wah saya khawatir nanti suami saya ikut sunnah, dia poligami pula nanti. Ya, jadi poligami itu bukan hanya sekedar sunnah atau tidak sunnah. Tapi poligami itu naluri seorang laki-laki. Betul nggak? Betul nggak bapak-bapak? Naluri laki-laki. Betul nggak? Ah, insting laki-laki. Ya memang laki-laki ya, perempuannya nanti tiba-tiba hamil. Ya ketika hamil sering mual-mual. Ya nanti setelah hamil masa nifas 40 hari. Banyak masalahnya. Ada laki-laki yang terkadang, mohon maaf, ya jauh dari istrinya 3 hari sudah pusing ya. Ada laki-laki seperti itu. Ada laki-laki yang sebulan pun nggak bersentuhan sama istri biasa saja. Jadi syahwat orang itu berbeda-beda. Paham di sini? Dan juga dari sisi statistik para hadirin, wanita itu jauh lebih banyak di muka bumi ini dibanding laki-laki. Kalau seandainya setiap laki-laki punya 4 orang istri, perempuan tidak habis di muka bumi ini karena saking banyaknya perempuan. Setiap kita menikahi 4 orang istri, perempuan nggak habis. Apalagi kita menikah 1 dan kemudian banyak laki-laki nggak suka sama perempuan. Lebih banyak lagi perempuan yang terabaikan. Bisa difahami ya? Makanya Islam memberikan solusi, memberikan syariat adanya poligami. Kalau kita cerita orang punya istri lebih 1, itu bukan hanya teman-teman di kajian sunnah, bahkan orang-orang awam sekalipun istrinya lebih dari 1, bahkan orang kafir, ya dia punya perempuan di rumahnya lebih dari 1, nggak dikawinin, nggak ada yang protes. Betul nggak? Orang-orang kaya raya dipamerkan dia punya perempuan di rumah dia, beberapa orang perempuannya lebih dari 1, lebih dari 3, dalam keadaan pergaulan bebas, nggak ada yang protes. Sebenarnya mereka bukan protes seorang laki-laki menikah lebih dari 1 perempuan, tetapi yang mereka protes karena itu berbau syariat Allah. Jadi jangan sampai kaum wanita bergandengan tangan dengan orang liberal, sama-sama menjelekkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebarisan dengan mereka. Kita khawatir nanti akan dibangkitkan sama orang-orang yang berusaha untuk mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua takdir Allah. Dan di dalamnya pasti ada kebaikan. Dan kesusahan itu paling kesusahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Itu pengalaman orang-orang yang sudah poligami. Betul, istrinya namanya perempuan. Ya, istrinya diambil oleh orang lain. Suaminya diambil orang lain. Wajar perasaan wanita. Tapi insya Allah sebulan, 2 bulan itu akan sudah tenang. Kan nggak mungkin dia matahari terbit terus. Ada matahari sangatnya berkurang. Makanya ketika antum mau poligami, ya kemudian istri antum mencak-mencak, marah-marah, tenang. Jangan kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak baik untuk istri kita. Apalagi ya udah kamu saya ceraikan saja. Jangan. Tenang saja. Ya, ada saatnya nanti dia akan turun. Ya, dan insya Allah disitulah dia akan merasakan kebahagiaan insya Allah dalam hidupnya. Insya Allah. Ya, dan selanjutnya para hadirin dan hadirat bapak-bapak yang sekarang umurnya sudah 60 tahun. Ya, anaknya sudah menikah semuanya. Tapi kesepian nggak kira-kira? Kesepian nggak kira-kira? Coba kalau dia punya 4 orang istri. Kemudian dia punya anak 30 orang. Nggak pernah sepi dalam hidupnya. Hari ini anaknya fulan datang, besok pulang. Ini anaknya 2. 1 di Amerika,
satu di Inggris. Cucunya di mana-mananya, tinggal dia di sini sendiri sama istrinya. Makanya poligami itu memang terkadang di awal menyakitkan, tapi nanti di akhirnya akan ada keindahan dalam kehidupan seseorang. Kalau nggak percaya, coba dipraktek. Apa Ustaz? Jadi ya saya menjawab apa yang saya tahu ya. Nanti ibu-ibu jangan protes saya. Saya jawab apa yang saya tahu. Ya, karena sudah ditanya ya sudah saya jawab. Yang sortir soal pun buat next soal ke meja. Jadi jangan salahkan saya. Tanya kepada orang yang sortir soal. Afan izin bertanya, 2 tahun lalu saya tidak puasa Ramadan sebulan full karena menyusui. Saya tidak fidyah karena merasa yakin bisa mengqadanya. Saya lalai dalam membayarnya, tahu-tahu udah masuk bulan Ramadan berikutnya. Jadi sekarang saya masih punya hutang puasa 13 hari. Apakah boleh sekarang saya membayar hutang puasa saya? Mengingat waktunya sudah lewat, saya menyesal Ustaz. Barakallahu fikum. Pertama, berhadirin dan hadirat, Allah mengatakan dalam ayatnya, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa seseorang itu berpuasa atau dalam keadaan apabila seseorang itu sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia menggantikan puasa di hari yang lainnya. Allah mengatakan di hari yang lainnya. Dan para ulama menjelaskan di hari yang lainnya, batasan di akhirnya adalah jangan sampai masuk Ramadan yang setelahnya. Itu batas akhir. Tetapi ketika sudah sampai batas akhirnya, dia belum membayar puasanya, dalam keadaan dia sengaja, puasanya tetap dibayar walaupun Ramadan sudah lewat, dan dia harus bertobat kepada Allah karena dia telah berdosa menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja, dia lupa ya dan melewati Ramadan setelahnya, maka dia tetap juga membayar tapi dia tidak berdosa ya waktu yang telah habis tadi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, karena alayya shaum falam astati an aqdiha ila fi Sya'ban. Saya ada kewajiban untuk membayar puasa tetapi saya tidak ada kemampuan untuk membayar puasa pada waktu itu kecuali di bulan Sya'ban. Ini dalil yang menunjukkan yang disebutkan oleh para ulama, batas akhir itu adalah bulan Sya'ban, jangan sampai masuk Ramadan setelahnya. Namun kalau sudah masuk dia harus bertobat kepada Allah, tapi tetap dia ganti di hari yang lainnya dengan nas ayat yang saya sebutkan tadi. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Insyaallah mungkin soal-soal yang saya rasa sudah terjawab semua atau sebagian besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum